Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Masya Allah tabarakallah. Temanya juga masih sama ya. Demi apa? Zikir bisa melenyapkan stres. Oke, biar gak stres aku kasih tayangan dulu nih. Ketika punya istri parnoan. Kita lihat tayangannya silakan. Istri yang parnoan. Parnoan. Mungkin kurang berzikir. Bukan sih, kurang percaya. Kurang percaya. Oke. Kalau misalkan dia sudah percaya lalu dia berzikir. Zikirnya seperti apa Ustaz Syam biar tidak parno? Biar hatinya tenang. Biar hatinya tenang. Siap. Silakan Ustaz Syam. Makasih Mas Soni, tapi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu. Ada yang stres gak di sini? Ada. Kayak nggak ada deh lakinya yang stres kayaknya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan ada stres dalam hidup berarti ada tekanan dalam hidup. Kalau ada tekanan dalam hidup maka yang dicari bukan zikirnya dulu. Yang dicari apa sih yang menekan? Apa sih penyebab yang menekan? Nih cari dulu penyebabnya. Oh ternyata yang menekan ini masalah ekonomi. Kenapa bisa tertekan masalah ekonomi? Terlalu besar pasak dibanding tiang. Terlalu banyak mau belanjanya padahal pemasukannya nggak segitunya. Padahal kalau mau dia cukup untuk makan sehari-hari, pakaian ada, tempat tinggal ada. Kalau dia mensyukuri itu hilang stresnya tanpa melihat nikmat yang belum ada. Oh, mau zikirnya sebanyak apa? Kalau tidak ada rasa syukur, tidak ada qanaah dalam hati, tetap aja stres masalah ekonomi. Kenapa? Syukurnya yang nggak ada. Zikirnya sih banyak, selalu ikut tahlilan, tapi syukurnya nggak ada. Tiap lihat mobilnya orang, oh enak itu. Tiap lihat rumahnya orang, enak di sana. Tiap ini orang, subhanallah. Maka perbaiki pemikiran kita, perbaiki cara berpikir kita, biar stres itu nggak datang. Nah sekarang, bagaimana dengan zikirnya? Biar dapat pahala juga, tenang juga hatinya. Ada zikir kalimatani, khafifatani fil lisan. 2 kalimat yang sangat ringan pada lisan. Kenapa Nabi bilang ringan di lisan? Karena nggak makan waktu banyak kok ngucapin kalimat ini. Kemudian apalagi? Thaqilatani fil mizan. Dia walaupun ringan di lisan, berat timbangan amalnya, berat timbangan pahalanya. Orang kalau berat timbangan pahalanya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kalau berat timbangan pahala, itulah yang selamat. Salah satu yang memberatkan adalah zikir ini, memberatkan timbangan nanti. Kemudian apalagi? Habibatani ilar rahman. Dan 2 kalimat ringan ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 1, 2, 3. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan pujian hanya milik Allah. Maha suci Allah yang maha agung. Supaya tenang hatinya, tidak ada tekanan. Ya memang yang suci cuma Allah, yang bersih cuma Allah, yang tidak ada kesalahan cuma Allah. Saya manusia mesti ada kesalahannya. Yang patut untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ulang sekali lagi Ustaz Syam? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya Allah, berarti kali ini zikir dan bersyukur ya Ustaz Syam ya. Betul. Terima kasih Ustaz Syam, Sama-sama, tepuk Mas tangannya Soni. dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Jamaah! Yeay. Setiap manusia pasti pernah merasakan keraguan ya. Ragu milih pasangan, ragu milih pekerjaan gitu kan. Bisnis dan lain-lain. Ada nggak nih kira-kira zikir yang bisa memudahkan kita untuk memilih supaya tidak ragu? Coba kita tanya sama Habib Utsman. Silakan Habib. Ya akhir Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalan apa yang dibaca ketika kita berharap akan kebenaran yang terjadi, atau berharap akan petunjuk dari Allah, atau pilihan, atau bisnisnya, atau kerjaannya,
Yang pertama ada amalan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La Bismillahirrahmanirrahim. ilaha illahul malikul haqqul mubin. Nah ini amalannya. La ilaha Panjangan, Bib. illahul Katanya, Bib. malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang maha nyata. Nah ini amalan yang pertama. Ada lagi amalan yang kedua. Ya Hadi, yang maha memberikan petunjuk. Dini, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Wa yasirli amri, dan permudahlah daripada setiap urusanku ya Allah. Ini amalan boleh dibaca ketika memiliki pekerjaan yang ragu, atau pengen dapat pekerjaan, atau ada pilihan di antara keduanya, bisnisnya, kerjaannya, jodohnya, dan berharap agar Allah berikan petunjuk. Atau sholat istikharah, ada doanya sholat istikharah panjang banget. Intinya boleh baca itu juga. Atau ketika sujud terakhir bermunajat, meminta kepada Allah agar Allah bukakan jalan. Atau misalkan mau diamalin yang tadi juga gak jadi masalah. Pas sujud terakhir dalam hati, ya Allah permudahlah setiap urusanku ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha memberikan petunjuk ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, mudahkanlah aku ya Allah daripada setiap urusan yang telah aku jalankan ini atau yang sedang aku jalankan. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Ketika hamba sudah menggantungkan setiap urusannya kepada Allah, maka Allah permudah. Bagaimana caranya? Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun ila alal khasyin. Intinya adalah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Kita sabar, kita sholat, kita berjuang, kita ikhtiar, kita tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan keyakinan, maka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba goflah, lalai, sholatnya gak mau, ibadah yang gak mau, jadi setiap apapun yang terjadi, dikabulin misalkan, ini belum tentu baik buat kalian. Bisa jadi malah jadi musibah, ujian, cobaan, dan bahkan bisa jadi sebuah kehancuran. Oleh karena itu ketika kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, mungkin ini yang terbaik dari Allah, sehingga menjadikan atau mendatangkan kebaikan. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah, sudah pasti baik buat kita. Masya Allah, tepuk tangan untuk guru-guru kita. Jadi jangan pernah ragu ya, masih ada hari esok. Kalau hari ini ragu, esok Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Hai, itu Rabu ya, gak ada yang benerin. Oke, langsung aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Memang ada yang mau nanya? Ada, Mana coba orangnya? yang mau nanya Coba boleh angkat angkat tangannya. Sebelah situ dulu yuk. Kita pilih sebelah sini ya. Kasih salam dulu. Nama ibu siapa? Ustadz Maulana tetap di sini ya. Sama Bismillahirrahmanirrahim. udah Ustadz Maulana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. siap temenin saya ya. Nama saya Ibu Maina dari Majelis Taklim Nurul Yakin, Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Suka tenang, suka wangi. Oh, Masya Allah. Jadi udah yakin, tenang, wangi lagi semua yang ada di sini. Iya. Oke, silakan. Ketika kita banyak masalah, terus kita berzikir kepada Allah, tapi rasanya hati masih gelisah. Amalan apa Pak Ustadz zikir yang harus kita jalani? Oke, tadi kan Ustadz Syam sempat jawab juga ya Betul. zikir. Tapi masih ini, padahal mungkin zikirnya udah pakai hatinya, indranya, udah diingat dulu kesalahan apa segala macam. Tapi coba Ustadz Maulana dulu deh sekarang. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Aku udah zikir Ustadz. Tapi amalan apa yang harus saya lakukan? Nah sebenarnya amalan-amalan yang kita lakukan udah bagus. Kenapa? Seperti sholat itu kan luar biasa kan. Apalagi puasa itu bisa. Zakat, sedekah itu kan luar biasa. Datang menuju ke masjid, berwudu, jaga wudu itu luar biasa. Pertanyaannya, gimana sih apa yang salah dengan zikir saya? Saya sudah zikir tapi tidak beres-beres semuanya. Mau tahu nggak? Mau. Mungkin zikirnya nggak terlalu ikhlas. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Subhanallah, subhanallah. Tak kurang ikhlas. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada maksiat, ada dosa yang kita lakukan. Itu juga bisa membahayakan. Yang ketiga kurang yakin.
Makanya bagus ini Islam itu tidak mengangkat zikir ini, lalu diterjemahkan, lalu dijelaskan, lalu diulang-ulang supaya bisa kita amalkan. Ternyata maknanya luar biasa loh. Zikir-zikir itu. Kemudian ini mungkin juga kita terlalu cinta terhadap dunia. Itu juga bisa membahayakan zikir kita. Udah zikir kok tidak tenang-tenang. Udah sama juga. Udah obat tapi kok nggak sembuh-sembuh. Karena maaf pantangannya tetap kau lakukan. Kadang-kadang aku sudah minum obat tapi masih makan daging. Iya. Kan itu pantangannya. Jadi yang susah juga. Jadi kita harus menjaga diri. Jangan sampai mungkin kita kurang bersyukur juga nih. Kurang bertawakal. Jadi kurang iman, kurang bertawakal, kurang syukur, terlalu cinta terhadap dunia. Kemudian maaf. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian ini juga astagfirullahaladzim. Tidak ikhlas dalam berzikir. Iya. Tapi kayaknya Ibu satu lagi deh. Kurang yakinnya tuh kurang yakin dengan penjelasan Ustadz yang tadi sebelumnya. Padahal tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan juga. Biar lebih yakin Ustadz Syam. Ibu, subhanallah, ada orang yang sudah berzikir, sudah melakukan amal-amalan, tapi ternyata dia tetap stres ataupun tetap merasa ada tekanan. Saya punya orang dekat yang subhanallah, kalau dari segi zahirnya kelihatan memang ahli puasa, ahli tahajud, ahli zikir, baca Quran Masya Allah, subhanallah, tapi kelihatan dia ada tekanan-tekanan. Maka solusinya terakhir kita bawa ke psikolog. Kita bawa ke psikolog, lalu kita bawa ke psikiater dan ternyata memang harus dikasih obat penenang. Kenapa dikasih obat penenang? Ternyata beliau bukan masalah dengan zikirnya, tapi beliau masalah dengan trauma masa lalunya. Subhanallah, trauma masa lalu itu yang ternyata mempengaruhi psikologisnya. Maka kami di panggung Islam itu Indah bukan hanya menyarankan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, karena psikolog pun pasti nyuruhnya memperbanyak zikir. Itu subhanallah. Tapi tidak ada salahnya kita periksakan ketenangan kesehatan jiwa kita ini kepada ahlinya. Jangan sampai ada masalah-masalah yang ternyata kita tidak bisa selesaikan karena kita tidak tahu cara menyelesaikannya, dan itu ada penjelasan medisnya dan ada obatnya, subhanallah. Jadi ternyata setelah dibawa ke sana, beliau langsung merasa ketenangan ada pada dirinya, makin rajin ibadah malah, makin banyak zikirnya malah. Kenapa? Karena dikasih ternyata ada resep-resep obat yang harus dikonsumsi biar merasakan ketenangan, biar nggak ketakutan berlebihan. Berarti kita harus cari tahu ada sakit medis juga apa enggak gitu ya. Betul. Gimana Ibu terjawab pertanyaannya kali ini? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pokoknya udah wabarakatuh. makasih aja. Udah makasih ya udah deh. Alhamdulillah. Silakan duduk guru-guru. Aku pilih lagi dulu ya. Nanti aku panggil lagi. Sekarang aku aja yang pilih. Siapa ya? Ibu nanya ya. Oke, Ibu silakan ikut saya Ibu. Sama izin Ustaz. Bantuin lagi Ustaz. Habib izin Habib. Silakan Bu kasih salam, nama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mursina dari Majlis Taklim Al Mukminun Bekasi. Ya. Tepuk tangannya dong. Ini saya mau curhat Pak Ustadz. Ya, kenapa? Habib. Betul. Ini ya, kan ada orang ya, Ya. sholatnya rajin, Oh. ngajinya rajin, zikirnya rajin, sodakonya rajin, tapi suka ngegibah. Gimana itu? Bagaimana itu ibadahnya? Percuma nggak tuh ya? Iya, Itu ya. iya. Habib izin dibantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kalian melihat seseorang, Allah tidak melihat sorban kalian, nggak melihat jubah kalian, nggak melihat pakaian kalian, peci kalian, baju kalian, ataupun ibadah yang kalian lakukan. Allah nggak lihat, yang Allah lihat hatinya. Kalau hatinya baik-baik semuanya, hatinya buruk-buruk semuanya. Allah nggak lihat pakaian saya nih. Mau saya Habib, mau saya Ustadz, mau saya Kiai, mau saya seorang guru, tapi saya nggak punya akhlak yang baik, ghibah, namimah, adu domba dan sebagainya, tinggalin. Gak usah ditemenin orang kayak gitu. Karena apa? Karena dia jauh dari Allah. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Boleh jadi sholatnya gak fokus kepada Allah. Jadi bukan salahkan sholatnya. Hatinya emang kotor. Sholatnya suruh perbaikin. Suruh tenangin diri. Bahwasanya apa? Allah sebagai Tuhannya. Allah sebagai Tuhannya. Manusia makhluk. Manusia hina. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Perbaiki sholatnya. Perbaiki hubungannya kepada Allah.
perbaiki hubungannya kepada hablum minan nas, memperbaiki dirinya, yakin mati besok. Bahwasanya apa? Insya Allah dia bertobat minta ampunan kepada Allah. Jadi jangan lihat sholatnya, ibadahnya, majlisnya, pecinya, pakaiannya, jubahnya, imamahnya jangan dilihat. Yang dilihat apa? Hatinya. Mungkin dia perlu pengobatan. Mungkin pengobatan. Mungkin ibadahnya kurang benar, kurang baik, kurang yakin Allah sebagai Tuhannya, kurang yakin dalam apa? Mengamalkan apa yang telah dia dapat dari siapa? Dari gurunya atau dari pembelajarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah. Carilah ridho Allah, kalian akan selamat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Masya Allah, bukan cuma sama Allah tapi ke sesama manusia ternyata ya Bib ya. Ustadz Maulana silakan Ustadz. Dalam diri manusia ada segumpal darah, manakala ia baik, baik seluruh tubuh, manakala ia jelek, jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Gak ada tepuk tangan nih Bu. Enggak gitu dong. Udah nyanyi-nyanyi saya nggak tepuk tangan juga. Jadi gini, hati betul kata Habib tadi tergantung hatinya. Dan ingat ya, ternyata lidah ini bahaya. Saking bahayanya harus dijagain. Maka lidah itu dipagari dengan 2 pagar. Pagar yang keras dan pagar yang lembut. Pagar yang keras itu apa Bu? Gigi. Pagar yang lembut itu apa? Bibir. Hati-hati. Ada rajin sedekah, rajin ibadah. Tapi dia menyakiti hati orang. Bisa jadi amal pahalanya habis. Bisa jadi muflis, bangkrut. Diambil sama orang yang disakiti hatinya. Hati-hati. Digibahin orang, dia bergibah. Habis palamu diambil sama dia. Hati-hati. Anda ngomongin orang ada jelek-jelek orang sakit hati. Dia tidak ridho, Anda tidak masuk surga. Iya. Makanya hati-hati Iya, tuh. iya emang bener ya bener hati-hati dah. Iya, hati-hati. Termasuk saya juga ya. Alhamdulillah sadar ya. Jadi gitu. Jadi hati-hati mulut kita bisa jadi rusak semuanya. Jadi di mulut itu hati-hati, utamanya bapak-bapak nih. Bapak-bapak juga kan biasanya yang cerewet bapak-bapak ya. Hah? Oh Ibu-ibu. Alhamdulillah dia ngakuin ya. Iya. Jadi ibu-ibu cerewet, bapak-bapak juga bahaya. Ibu-ibu cerewet tapi bapak-bapak juga bahaya karena ada hukum di situ. Oh, kalau laki-laki berkata talak, jatuh talak itu. Jadi hati-hati di mulut itu ada doa. Kullu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Ya Bu ya? Iya. Terjawab Ibu? Terjawab. Jawab nggak? Terjawab. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan Sekian lagi dan jamaah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.